Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada video ini eh, kita akan membahas mengenai apa itu cerita teks fabel. Nah, cerita teks fabel itu berada pada materi kelas 7 SMP ya. Nah, baik, kita masuk ke dalam materi teks fabel. Apa itu teks fabel? Pasti kalian tidak asing ya mendengar teks fabel. Teks fabel itu merupakan cerita di mana tokoh dalam cerita tersebut merupakan hewan atau binatang yang berperilaku layaknya manusia. Jadi, hewan atau binatang di dalam cerita tersebut itu dapat berbicara. Itu ya. Kemudian, dalam cerita teks fabel itu juga terdapat amanat atau pesan moral yang disajikan pada akhir cerita. Jadi, pengertian cerita teks fabel itu merupakan tokoh di mana yang di dalamnya merupakan hewan atau binatang yang berperilaku layaknya manusia, dan dalam teks fabel itu selalu ada pesan moral atau amanat yang dapat kita dapatkan. Nah, kemudian kita akan masuk ke ciri-ciri teks fabel. Apa itu ciri-ciri teks fabel? Ciri-ciri teks fabel itu yang pertama yaitu ada tokoh berupa binatang atau hewan yang berperilaku layaknya manusia. Jadi tokoh-tokoh di dalam tersebut, binatang-binatang tersebut itu memiliki perasaan dan bisa berbicara ya. Kemudian yang kedua itu ada alur cerita yang singkat dan sederhana, jadi tidak bertele-tele. Nah, kemudian ada karakter tokoh itu ada dua. Pertama itu yang baik dan ada yang buruk. Nah, kemudian terdapat pesan atau tema yang terkadang itu dituliskan dalam cerita. Nah, untuk ciri-ciri berikutnya yaitu pendahuluan dari cerita teks fabel itu sangat singkat dan langsung. Kemudian, dalam menulis cerita teks fabel itu juga harus memperhatikan struktur-struktur yang harus dicantumkan. Nah, berikutnya itu adalah pembahasan mengenai struktur dari cerita teks fabel. Oke, baik, untuk struktur cerita teks fabel itu yang pertama ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian permulaan pada sebuah cerita teks fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita teks fabel tersebut. Nah, pengenalan tersebut diantaranya itu ada pengenalan tokoh, kemudian ada pengenalan latar, tempat, dan waktu. Pengenalan latar tempat dan waktu gitu ya. Nah, pengenalan latar tempat itu contohnya seperti di danau atau di sungai atau di hutan atau di kolam dan lain sebagainya. Kemudian untuk latar waktu itu seperti pada pagi hari, pada siang hari, dahulu kala, kemudian pada zaman dahulu. Nah, itu merupakan latar waktu. Nah, kemudian ada pengenalan background atau tema pada orientasi atau bagian permulaan dari cerita teks fabel ini. Nah, kemudian untuk struktur yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan klimaks pada cerita yang berisikan sebelum mencapai puncak yang dialami atau dirasakan oleh tokoh binatang atau hewan pada cerita teks fabel tersebut. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada resolusi. Nah, apa itu resolusi? Struktur yang ketiga itu resolusi, yaitu bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami oleh tokoh atau yang dirasakan oleh tokoh. Jadi resolusi ini merupakan pemecahan permasalahan. Kan kalau yang sebelumnya itu ada komplikasi, di mana komplikasi merupakan puncak masalah yang dialami oleh para tokoh pada cerita teks fabel tersebut. Nah, kemudian puncak permasalahan tersebut selanjutnya akan dipecahkan permasalahan tersebut, yaitu dengan struktur resolusi. Nah, kemudian untuk struktur yang keempat itu ada koda.
Nah, eh, cerita teks fabel itu kadang ada koda atau tidak ada koda. Apa sih koda itu? Koda itu merupakan amanat, pesan amanat atau moral yang ada dalam cerita teks fabel tersebut. Jadi ada eh, cerita teks fabel yang kadang pesan moral atau amanatnya itu ditulis secara langsung di bawah cerita gitu ya, di akhir cerita, tapi ada yang tidak gitu. Nah, kan kita sudah mempelajari tentang struktur dari teks fabel. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis teks fabel. Oke. Baik, jenis-jenis teks fabel itu yang pertama ya, berdasarkan paparan watak tokoh. Nah, pada paparan watak tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, kalau fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata. Contohnya itu seperti gimana? Contohnya itu seperti kura-kura yang berwatak tenang terus berjalan lambat, atau singa yang berwatak ganas atau buas, seperti itu. Nah, kemudian untuk fabel adaptasi itu merupakan fabel yang menggunakan watak tokoh yang berbeda dari watak asli binatang tersebut. Contohnya, watak dari beruang yang periang, kemudian beruang yang bisa pergi ke pusat perbelanjaan. Nah, itu kan sudah beda dengan watak asli dari binatang tersebut. Nah, itu merupakan fabel adaptasi. Nah, kemudian jenis yang kedua itu ada berdasarkan kemunculan pesan. Bagaimana sih kok ada berdasarkan kemunculan pesan? Nah, yang pertama itu ada fabel berkoda dan tanpa berkoda. Tadi sudah dijelaskan pada awal ya. Nah, fabel berkoda itu merupakan fabel yang memunculkan pesan secara jelas dan mudah ditemukan. Biasanya bisa ditemukan pada bagian akhir cerita. Itu pasti terdapat berkoda. Nah, yang tidak berkoda, fabel tanpa berkoda, itu merupakan fabel yang pesannya itu harus disimpulkan sendiri dari pembaca cerita teks fabel tersebut, karena pesan tersebut tidak dicantumkan di akhir cerita dari cerita teks fabel. Nah, karena kita sudah mempelajari jenis-jenis dari teks fabel, itu sekarang kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik teks fabel. Nah, dari unsur intrinsik fabel ini yang pertama itu ada tokoh. Tokoh merupakan peran yang ada dalam suatu cerita dan digambarkan seperti apa karakter tokoh tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada watak. Nah, setiap tokoh yang ada pada cerita teks fabel tersebut tentunya memiliki watak yang berbeda-beda. Kemudian ada latar. Nah, latar ini ada tentang waktu, kemudian tempat, kemudian ada suasana ya. Seperti yang sudah dicontohkan tadi pada awal video, bahwa latar tempat itu seperti di danau, di kolam, atau di sungai, atau di hutan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau latar waktu itu seperti pagi hari, siang hari, malam hari, seperti itu. Dan kalau latar suasana itu seperti sedih, atau tegang, atau gembira, dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur intrinsik berikutnya itu ada alur. Itu yang keempat, ada alur. Nah, alur pada cerita teks fabel ini ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu berarti ceritanya itu peristiwanya itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau alur mundur itu cerita yang dapat atau disampaikan dari belakang ya, atau menceritakan akhir cerita terlebih dahulu, baru kemudian awalan dari cerita tersebut. Nah, kemudian ada aluran campuran, yaitu cerita yang meloncat-loncat antara masa lalu, kemudian masa kini, begitu seterusnya. Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang dari cerita teks fabel ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang pertama itu seolah-olah itu ada di dalam cerita yang ditulis. Biasanya itu seperti menggunakan kata aku atau saya. Nah, kemudian untuk sudut pandang orang ketiga itu contohnya itu seperti ia, dia, mereka, atau nama-nama tokoh. Nah, kemudian unsur intrinsik yang keenam itu ada tema.
tema atau gagasan utama yang disampaikan di dalam cerita teks fabel. Nah, biasanya tema di dalam cerita itu berbentuk kata atau gabungan. Contohnya seperti kekeluargaan, ketuhanan, persahabatan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada amanat. Nah, amanat atau pesan moral itu merupakan pesan yang ditujukan kepada pembaca agar bisa belajar melalui cerita yang sudah dibaca oleh pembaca. Itu. Nah, cukup sekian ya pembelajaran dari cerita teks fabel. Semoga pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dalam belajar mengenai cerita teks fabel. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.